Saudara, kita mau tetap menang bersama Kristus. Jangan pernah tertipu oleh tipu daya si iblis. Amin. Katakan, menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, pasti menang bersama Kristus. Bapa Surgawi, kami merindukan Kau hadir tengah-tengah kami malam hari ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah memuji nama-Mu. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Rapi hamba-Mu menolong kami semua ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin sertai di dalam pembacaan perenungan firman-Mu malam hari ini, dan sepenuhnya kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, saudara-saudara, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan terima kasih kepada pengurus tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 4
ayat 17-21 Alkitab kita mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21 yang terakhir, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini, saudara-saudara, siapa yang belum pernah mengenal seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Abraham? Ada yang belum kenal, Bapak Ibu saudara-saudara? Saya rasa semua sudah kenal ya, kita tahu siapa Abraham ya. Kita dari Kristen kita sudah mengenal, kita mengerti tentang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang bernama Abraham ya. Di dalam agama Islam sepupu kita dikenal dengan nama Ibrahim ya. Jadi nama Abraham merupakan nama yang sangat terkenal sekali di dalam sepanjang sejarah Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Kita banyak menemukan bagaimana sikap hidup dari seorang yang bernama Abraham. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahkan Abraham dikenal juga, diakui sebagai bapak leluhur ya, sebagai agama besar, 3 agama di dalam dunia ini, yaitu dari agama Kristen, kemudian agama Islam, dan juga agama Yahudi, Yudaisme, dikenal sebagai bapak leluhur, orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum Abraham menjadi seorang yang dikatakan sebagai bapak orang beriman, kita melihat ada banyak hal yang menjadi bentuk proses kehidupan seorang Abraham untuk nantinya menjadi bapak orang beriman. Ya, jadi untuk menjadi orang yang beriman, bapak beriman, karena janji Allah yang mengatakan demikian ya. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa nanti dia akan dijadikan bapak orang beriman. Janji Allah mengatakan demikian. Demikian juga seluruh keturunannya ya, seperti apa? Pasir di laut, bintang di langit. Begitu banyak sekali saudara-saudara, sehingga dapat dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum dia menjadi bapak orang beriman, dia harus menghadapi berbagai macam proses ya. Jadi tidak langsung saudara-saudara hari ini dikatakan dia sebagai bapak orang beriman, besok kemudian menjadi bapak orang beriman, melalui banyak proses yang terjadi ya. Nah, saudara-saudara sekali, dalam Alkitab kita menemukan bagaimana proses itu menjadi bagian hidup daripada seorang yang bernama Abraham. Bagaimana satu kali saudara-saudara ketika dia bersama-sama dengan istrinya ya, masuk ke Mesir, saudara, istrinya bilang, ya nanti kalau kita ketemu dengan Firaun katakan aja kamu sebagai kakaknya. Padahal dia sebagai istrinya. Nah, ini satu bentuk proses pergumulan seorang Abraham, saudara ya. Tidak gampang ya mengatakan, wong ini istrinya kok disebut sebagai saudaranya, supaya tidak dibunuh dan sebagainya. Ini persoalan, ini pergumulannya begitu begitu luar biasa dalam kehidupan seorang Abraham. Nah, demikian juga saudara sekali dalam kehidupan seorang yang dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia bersama-sama dengan Sarah sekian lama tidak mendapatkan seorang anak, istrinya mengatakan sekarang kamu ambil aja budakmu itu ya, supaya nanti ada keturunan di antara kita. Ini tidak mudah sekalian ya, sehingga lahirlah seorang bernama Ismail. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah untuk menjadi pergumulan seorang Abraham. Padahal dikatakan nanti dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan lihat bersama-sama dalam kebenaran firman Allah apa yang dapat kita lihat
bagaimana kualitas hidup dari seorang bernama Abraham. Ya, nah saudara, mari kita akan lihat bersama-sama. Hal yang pertama, kita akan melihat bagaimana Abraham memiliki iman yang penuh dengan kepercayaan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ayat 17 di dalam Roma 4 tadi dikatakan demikian, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara sekalian, poin yang pertama yang bisa kita pelajari, kita tangkap dalam kebenaran firman Allah ini, berbicara bagaimana Abraham itu memiliki iman yang penuh dengan kepercayaan. Saudara-saudara, mengapa saya katakan demikian? Abraham punya iman yang penuh dan kepercayaan. Saudara-saudara, Abraham dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Ya, memang dalam Perjanjian Lama umat Tuhan itu ketika mereka beribadah maka hukum Taurat disampaikan. Hukum Taurat itu menjadi patokan ukuran bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, Abraham dikatakan dia dibenarkan kepada Tuhan. Allah membenarkan dia bukan karena mentaati melakukan hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Mas Kris bisa bisa membacakan Kejadian 15 ayat yang ke-6 ya. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadanya menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Cukup, ya cukup Mas Anto, ya Mas Kris. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Jadi hal yang pertama di dalam kebenaran firman Tuhan berbicara bahwa Abraham memiliki iman yang penuh dengan kepercayaan. Nah, mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu sekalian? Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang Abraham ketika dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, tanah Ur Kasdim, menuju tanah perjanjian Allah nantinya. Saudara, kita melihat bagaimana tanpa ada satu pertanyaan dalam dirinya kepada Allah. Ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian Allah, maka dikatakan Abraham taat kepada Allah. Abraham sungguh-sungguh setia kepada janji Allah, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah, saudara-saudara, Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Jadi bukan karena hukum Taurat belum ada sekalian, ya 400 tahun kemudian baru muncul hukum Taurat. Jadi Abraham percaya kepada Allah karena imannya kepada Tuhan. Nah, iman inilah yang menjadi satu bentuk perhitungan Allah terhadap Abraham. Maka dikatakan karena dia percaya, dia beriman kepada Allah, maka dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman, bapak segala bangsa, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada janji kebenaran firman Allah. Nah, ini berbeda khususnya dengan istrinya yang kurang beriman, percaya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hal ini poin yang perlu kita mengerti bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Allah, maka Allah itu bukan untuk dimengerti, ya. Memang kita perlu mengerti Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana atributnya, kita perlu mengerti. Tetapi yang paling penting adalah
kita perlu mempercayai akan segala kebenaran firman Tuhan. Allah itu perlu kita percayai di dalam hidup kita. Ketika saudara percaya kepada Allah, kepada Tuhan Allah kita, saudara-saudara, maka disitulah kita akan memiliki satu bentuk keyakinan iman yang sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kita, orang Kristen. Karena di dalam kepercayaan kepada Allah, kita sungguh-sungguh membaktikan diri kita, percaya kepada pribadi Allah tadi yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham memiliki iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh dipercayakan kepada Tuhan. Allah yang memberikan kehidupan kepada Abraham itu memberikan jaminan di dalam hari-hari ke depan. Saudara, dalam kehidupan kita bersama sebagai orang percaya kepada Kristus, kita pun juga perlu mempercayai Allah di dalam segala sesuatunya. Orang yang beriman kepada Kristus, orang yang percaya kepada Allah, maka kita perlu menyelidiki hati kita masing-masing. Adakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa kita? Sudah itu yang pertama, teladan daripada seorang Abraham yang sungguh-sungguh percaya karena memiliki iman yang penuh kepada Allah, ya. Yang kedua, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dapat kita teladani dari seorang Abraham, Bapak orang beriman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Abraham memiliki keyakinan, pengharapan yang penuh kepada Allah. Nah, mari kita lihat dalam ayat 18 dikatakan demikian, Roma 4 ayat 18 tadi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari seorang Abraham yang berbicara bagaimana Abraham bukan hanya punya satu bentuk keyakinan, iman, kepercayaannya kepada Allah. Yang kedua, memiliki iman yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan inilah Bapak Ibu sekalian yang membawa dia menjadi semakin hari semakin tekun di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengharapan itu sesuatu yang perlu di dalam kehidupan kita bersama-sama. Orang Kristen perlu memiliki satu bentuk pengharapan kepada Allah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Dengan jelas dikatakan tadi, Abraham punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Karena berbicara tentang pengharapan, saudara, banyak kali kita ini kurang memiliki pengharapan, ya. Pokoknya masa bodoh, gitu, tidak tahu apa yang dilakukan. Kita tidak punya pengharapan, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, dalam satu penyelidikan dikatakan, saudara, bahwa ketika seseorang itu bertahan hidup dalam dunia ini, tidak makan begitu, ya, itu kuatnya sekitar 30-40 hari itu bisa puasa. Orang tidak makan bisa, saudara, ya. Jadi kalau ada orang puasa itu 30, ya paling 40 hari tidak makan tidak apa-apa. Kemudian kalau orang itu tidak minum, puasa minum gitu, kira-kira sekitar 4 hari, 5 hari masih kuat. Lebih dari itu tidak kuat. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, orang yang tidak punya pengharapan, ya, itu sekitar 3-4 detik gitu, orang itu bisa berbuat sesuatu yang mencelakakan dirinya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat dalam satu video begitu sekalian, ya, ada seorang yang sedang naik ke sebuah bangunan tinggi begitu, ya. Bangunan tinggi begitu, duduk di tempat itu, dia termenung, tidak tahu bagaimana dia merenungi nasibnya mungkin, ya. Kemudian ketika duduk di tempat itu, orang coba ke atas begitu menyelamatkan dia. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu sekalian, cepat sekali waktunya, sekitar 3-4 detik orang itu terjun ke bawah, ya. Jadi karena mungkin dia mengalami satu pergumulan dalam hidupnya, ya, tidak tahan dan sebagainya, sehingga ketika tidak punya pengharapan, orang ini bisa berbuat apa saja. Orang bisa tahan, tidak makan, tidak minum beberapa hari. Tapi kalau orang tidak punya pengharapan, ini fatal, saudara. Kita bisa lakukan apa saja yang kita anggap itu baik, ternyata justru itu mencelakakan diri kita. Nah, saudara, pengharapan itu penting, itu perlu dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, ada seorang tentara yang sedang bertempur, ya. Rombongan tentara bertempur melawan musuhnya dalam satu peperangan begitu. Nah, ketika tentara rombongannya ini kalah, maka tentara dan rombongannya ini mencoba untuk mundur
dari peperangan itu. Tinggal dia seorang diri. Semua kawannya, semua temannya gugur di medan perang, saudara. Tentara yang satu ini kemudian dia bersembunyi di satu tempat, begitu dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Sementara teman-temannya tidak ada lagi, sudah mati, tinggal dia sendiri. Saudara-saudara, walaupun dia memang dididik sebagai seorang tentara yang tangguh begitu ya, tidak boleh putus asa, tapi waktu itu dia betul-betul dirinya mengalami putus asa. Dia lihat teman-temannya tidak ada semua, mati semua, tinggal dia sendirian. Dia lari bersembunyi di sebuah tempat yang tersembunyi. Dia putus asa di tempat itu. Wah, lebih baik saya menyerahlah daripada saya terlunta-lunta begini. Saudara-saudara, di dalam sebuah lamunannya dia melihat ada sebuah deretan semut yang sedang bergerak, satu dengan yang lainnya maju membawa makanan untuk semut ini berjalan beriringan. Ketika dia lihat pemandangan itu, saudara, wah, hatinya kemudian terinspirasi melihat rombongan semut yang sedang berjuang sedemikian rupa untuk bertahan dalam hidupnya. Tentara ini kemudian dikuatkan kembali. Dia lihat rombongan semut tadi, dia lihat kejadian itu, muncul satu inspirasi besar. Wah, saya mau berjuang kembali. Saudara-saudara, ini bentuk pengharapan. Orang yang sungguh-sungguh berharap, percaya kepada pribadi Allah, itu memberikan satu pengharapan, kekuatan iman di dalam dirinya. Abraham mendapatkan kekuatan iman. Abraham percaya, karena apa? Ada pengharapan besar dalam dirinya. Ya, ketika Allah berkata, kamu keluar dari tempat kelahiranmu menuju tanah perjanjian Allah, tidak banyak tanya, Bapak Ibu Saudara, dia sungguh-sungguh berharap, dia percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dapat kita pelajari dari seorang Abraham. Yang ketiga, Abraham memiliki iman yang tidak pernah lemah, meskipun dirinya secara lahiriah mengalami kelemahan. Mari kita lihat ayat 19. Alkitab kita mengatakan demikian. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Abraham mendapatkan seorang anak itu dalam usia tua, ya. Kita mencatat sekitar usia 100 tahun. Usia yang sangat tua sekali, ya, sudah berumur. Tuhan berikan pada masa usia tua. Nah, secara logika manusia, saudara, tidak mungkin ya, usia sekitar 100 tahun bisa mendapat seorang anak, itu tidak mungkin. Apalagi Sarah yang sudah juga cukup umur, tidak mungkin punya seorang anak, karena rahimnya sudah tertutup, sudah tidak lagi bisa menghasilkan keturunan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan satu keturunan kepada Abraham, saudara. Sekalipun tubuhnya lemah dalam hal ini, tapi Abraham punya keyakinan iman yang kuat. Saudara-saudara, tubuh kita ini bisa menjadi lemah, ya. Disaksikan bagaimana Ukor tadi tubuhnya menjadi lemah. Bertambah tahun usia kita ini juga bertambah. Saya pun juga demikian, Bapak Ibu Saudara, ya. Tambah usia tambah lemah dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Wah, sudah mulai terasa, semuanya terasa semua. Karena apa? Tubuh kita lemah. Tetapi Alkitab katakan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi lemah, tubuh kita boleh lemah, selahiriah kita lemah, tapi batin kita ini harus apa? Diperbarui, diperkuat. Ya, Rasul Paulus katakan apa? Hari demi hari tubuhnya semakin melemah, semakin merosot, tapi batiniahnya, rohnya diperbarui dari hari ke hari. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Tubuh ini memang perlu, tubuh ini penting karena memang diberikan karunia Allah kepada kita. Tetapi ingat, yang lebih penting adalah bagaimana kita diperbarui batiniah kita, hati kita, roh kita dibarui. Nah, bagaimana cara pembaharuannya, saudara? Kita bisa mengalami kekuatan, rohnya dibarui. Bagaimana caranya? Bukor dikatakan tadi apa? Tiap hari ada waktu, ya. 24 jam diberikan kepada kita ini, harus ada waktu untuk Tuhan, saudara. Maksudnya apa? Artinya adalah kita memberikan waktu kita kepada Allah. Karena sepanjang hari kita sudah disibukkan, ya, dengan berbagai macam aktivitas, kegiatan kita macam-macam. Ibu-ibu pagi hari sudah bangun pagi, kemudian ke pasar, masak, siapkan makan untuk suami, untuk anak-anak, semuanya beres-beres rumah sepanjang hari.
kita sudah kelelahan, ya. Tapi bagaimana dengan waktu kita kepada Allah? Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini ada atau enggak? Nah, kalau kita tidak memberikan waktu kita kepada Allah, saudara-saudara, maka kita ini juga akan menjadi lemah. Tubuh sudah lemah, tubuh sudah tua, sudah usur begini, kekuatan kita terbatas. Kalau tidak dibarengi dengan kekuatan rohani daripada Allah, kita gampang lemah, saudara ya. Kita sudah lemah begini, apalagi ada sakit begitu, kemudian dengar ada berita ini, berita itu, tambah kita ini semakin lemah. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Allah itulah yang bisa memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kekuatan dalam hati kita, saudara. Maka perlu sekali dikatakan tadi, kita harus memberikan waktu kita dalam sepanjang hari itu. Bukan sepanjang hari, maksudnya ada waktu-waktu tertentu untuk Tuhan, saudara. Persekutuan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pertanyaan saya malam hari ini terakhir, adakah dalam hidup kita ini, hari-hari yang kita lewati, saudara sudah memiliki waktu teduh bersama Tuhan? Ada, saudara? Oh, enggak ada, Pak. Saya sibuk, Pak, repot ya. Apalagi ngurusi anak, ngurusi suami. Wah, sepanjang hari capek, Pak, kerja lagi. Pulang sudah malam, sampai ke rumah sudah capek. Tidak ada waktu lagi untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, banyak orang berkata begitu kan. Alasan klasik mengatakan demikian, capek, Pak. Ya. Saudara, mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Ada waktu dan sepanjang hari itu prioritaskan untuk Tuhan. Untuk kita bersaat teduh, berdiam diri kepada Allah. Untuk kita membaca firman Allah, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian berdoa kepada Allah supaya Roh Kudus itu memeteraikan firman-Nya dalam hidup kita, maka saudara akan dikuatkan kembali. Secara tantangan, persoalan, masalah banyak terjadi ya dalam hidup kita. Orang Kristen punya iman yang teguh, punya pengharapan, punya iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah, punya keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Meskipun diri kita, tubuh kita lemah, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan malam hari menjadi berkat bagi kita semua. Tengah-tengah pergumulan, kesulitan kita hadapi, mari kita tetap beriman, percaya kepada Kristus. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita semuanya malam hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita angkat satu buah pujian, Bapak Ibu Saudara, dengan imanku kuhadapi semua. Lagu lama ya. Dengan imanku kuhadapi semua. Dengan imanku kuhadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung, dengan imanku semua berlalu. Sekali lagi, dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, dengan imanku semua berlalu. Sekali lagi, dengan iman dan percaya kepada Kristus. Imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung, dengan imanku semua berlalu. Biar musik malam pujiannya perlahan-lahan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari di depan kita bukan bertambah baik. Dunia sekitar kita hari-hari bertambah jahat. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, pergumulan yang tentunya akan kita alami. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar malam ini seorang Abraham yang memberikan teladan kepada kita, beriman dan percaya kepada Allah. Imannya kepada Tuhan semakin hari semakin diperteguh. Hari-hari yang dilalui banyak pergumulan, banyak kesulitan, tantangan, pergumulan dihadapi oleh seorang Abraham. Bahkan fisiknya, tubuhnya semakin lemah,
tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam hatinya, semakin percaya kepada Kristus. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan beriman, dengan percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita semua. Mari kita bangkit beri bersama-sama, nyanyikan segenap hati kita dengan imanku ya Tuhan. Ku hadapi semua dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung dengan imanku, semua sekali lagi dengan segenap hati, dengan imanku ya Tuhan. Imanku, ku hadapi semua dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, dengan iman semua berlalu. Bapa di dalam surga, malam hari ini biarlah Engkau menaruh iman dalam hati kami masing-masing. Tatkala kami menjadi lemah, kami menjadi putus asa, kami kecewa, Bapa surgawi, dalam hal ini Engkau menjamah hati kami kembali ya Tuhan. Berikan pembaharuan, berikan pertolongan kepada setiap kami, supaya di tengah-tengah pergumulan dalam hidup kami percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami. Bapa surgawi, kami berdoa untuk seluruh kami yang hadir malam hari ini, jemaat-Mu di Tanggar Kandangan. Tuhan melihat mereka masing-masing. Tuhan tolong malam hari ini ketika menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, mereka membutuhkan jaman urapan Tuhan. Bapa, bila Engkau hadir malam ini, menjamah hati mereka masing-masing, menolong mereka, memperbarui dalam hati mereka masing-masing, sehingga kuasa iman, kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka, berpegang teguh kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah, berikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh kami yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati pengurus TPI di Tanggar Kandangan. Tuhan menolong, menyertai seluruh pengurus yang ada, memberkati jemaat Tuhan yang hadir, saya semakin bertumbuh dan berkembang. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Serahkan kepada pengurus tempat ini. Silakan duduk kembali.